طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما Yang keempat, iblis marah, Bapak Ibu. Saat kapan? Saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata iblis, "Ya Allah, dulu kami sibuk menyesatkan manusia, tapi hari ini begitu lahir Nabi Muhammad, maka dialah yang akan sibuk menolong manusia." Maka satu-satunya makhluk yang marah ketika lahirnya Nabi adalah iblis. Maka kalau ada di kampung nih diperingati maulid marah, berarti aku nggak tanggung jawab, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyai'in wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Saya mohon maaf pertama Bapak Ibu terlambat karena jalan dari Namorambe kemari 1 jam. Bocor pula lah tadi banku kan, jadi lengkap lah. Jadi yang kupikirkan ini Pak, cuman kemana aku pulang nanti, itu aja. Cuman saya yakin kalau kulihat wajah-wajah orang Bapak Ibu ini, wajah-wajah penolong. Imam Qurtubi mengatakan bahwa 4 ciri orang yang soleh itu. Pertama, wajahnya enak dipandang. Ya, kalau bapak cemana, mana lebih enak mandang bini orang atau bini awak kira-kira? Aku kan nanya ya kan. Karena banyak orang Bu, nengok anak orang ingat bapak atau anaknya. Tapi nengok bini orang lupa dia bini. Tapi itu di sana, di sini insya Allah sama. Yang pertama. Yang kedua, ciri orang soleh itu mudah memberi dan menolong. Jadi kan Pak Kades sekarang agak-agak ditolong lah gue kan. Agak-agak diarahkan lah itu sekarang Pak Kades. Yang ketiga, saling berkasih sayang. Dan yang keempat adalah saling memaafkan. Saya yakin dan percaya mudah-mudahan saya yang terlambat ini dapat dimaafkan. Amin. Saya maafkan Bu. Kalau nggak bisa ya pulang aku itu aja. Ibu-ibu yang di pentas Bu, dengar suaraku Bu.
Tadi ibu solawat ku dengarkan loh bu. Ini aku yang cakap, dengarkan ya bu. Ada juga yang berkipas-kipas. Iya, panas bu ya. Iya. Pertama yang sama kita hormati dan yang kita muliakan BKM Masjid Babus Salam, ya Pak ya. Baitus Salam. Bapak Ayhanda Jalaluddin SE. Dari tadi sibuk nelpon aku. Pak, aku ngisi angin. Coba Ustaz, ibu-ibu ini mau menyambut. Bentar Pak, kita tengok dari mapnya 4 menit lagi. Di teleponnya lagi aku. Suntuk juga aku tadi sebenarnya. Tapi aku yakin, aku kan pernah juga jadi panitia. Karena ibu-ibu nih ya, kalau lawan-lawan nak bapak-bapak aman, tapi kalau orang lawan-lawan awak agak payah. Karena Pak, wanita ini makhluk yang paling aneh di muka bumi. Betul Bu. Kadang-kadang Bu wanita nih bertengkar sama awak 10 menit. Baiknya nanti Pak 10 jam, diungkitnya 10 tahun yang lalu. Jelas wanita. Makanya kita doakan Pak Jalal sehat-sehat. Amin. Sama kita juga kita muliakan Ustadz Salman, Ketua FKS MM. Saya sering juga masuk channel ini di Masjid Mangharis, ya kan, Baitus Babus Salam. Dulu rajin kajian di masjidnya. Waktu itu memang Bang Haris belum ketua BKM. Sekarang ketua BKM dia nggak dipanggil lagi. Ya, tapi nanti Ramadan insya Allah katanya. Siap Bang, gue bilang. Ustadz Salman kayaknya ada berapa kali kami jumpa. Juga yang sama kita hormati Pak Kades Desa Mencirim. Kalau hitung-hitung 3 kali aku jumpa sama beliau. Cuman 3 kali jumpa nggak pernah cair. Mudah-mudahan malam lillah, karena udah aku bilang bocor tadi kan. Kemudian yang sama kita hormati tuan-tuan guru, alim ulama, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, para santri. Uri kita tadi kecil-kecil cabai rawit tapi suaranya lantang Bu, luar biasa. Alhamdulillah, kita doakan kelak menjadi juara MTQ. Amin. Aku langsung aja nih Bapak Ibu ya, karena udah tengah 10 juga ini. Ya kan Pak kan? Ya. Kita mengaji ini Bu, memperingati Maulid ini santai-santai aja Pak. Buatlah Bapak Ibu kita ini seperti berada di taman-taman surga. Karena orang yang ngaji itu memang betul berada di taman-taman surga. Makanya kalau berada di taman Pak, mau selonjor, mau bersandar, mau tidur, saya nggak pernah marah Pak. Saya yakin namanya pula taman-taman surga. Jadi Bapak ini membayang-bayangkan aja udah. Ya. Cuman aku mengingatkan aja Pak, yang selonjor-selonjor itu tanda-tanda nggak lama lagi usianya Pak. Gak usah pala takut ditarik, selonjorkan aja Pak, nggak apa-apa. Kalaupun nanti ada yang tidur, nggak apa-apa. Namanya taman-taman surga. Jadi ibu-ibu, kalaupun nanti di tengah jalan mau tidur, tidurlah Bu. Saya demi Allah, nggak pernah aku marah kalau jamaah aku pengajian tidur. Karena Jumat aja Pak, kalau khotib lantang suaraku, berapi-api aku menyampaikan, Bapak tuh berair-air juga. Nggak masalah, kalaupun nanti ada yang tidur, tidurlah. Sepanjang yang tidur 2-3 orang lah ya Pak. Kalau 30 orang pula yang tidur, baliklah aku Pak. Maafin pula aku ceramah di hadapan yang tidur. Cuman kadang Bapak Ibu mohon maaf, orang yang kadang tidur di pengajian bisa saja lebih besar pahalanya dari yang tak tidur. Ya kan Pak Kades? Kenapa Bu? Karena kadang-kadang yang tak tidur menceritakan yang tidur Bu. Jadi kalau mau tidur, tidurlah. Siap? Siap betul.
Mudah-mudahan kita duduk di sini, duduk rapat, begini pula nanti duduk kita di surganya Allah. Amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Allah titipkan nikmat yang melekat dalam diri kita, iman dan Islam. Semoga ketika ruh berpisah dari jasad, dua nikmat ini masih kita bawa. Salawat kita sanjungkan pada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini kita memperingati Maulid. Orang yang tahu berbeda dengan orang yang paham, Bapak Ibu. Orang yang paham pasti dia tahu. Tapi orang yang tahu belum tentu dia paham. Ingat cakap saya. Misalnya seorang ibu besok jam 11 bilang sama anaknya, "Anakku, ini mama mau pergi ke pajak mencirim nak. Nanti kalau turun hujan jam 11, maka kau tengok-tengok jemuran mama. Siap mak, 86 laksanakan." Mamanya pun pak pergi jam 11, pulang jam 3 sore. Begitu pulang maknya terkejut jantungan. Kata maknya, "Nak, sini kau dulu. Ada apa mak? Kan dah mama bilang, kalau nanti turun hujan, maka jemuran mama ini kau tengok-tengok." Kata anaknya, "Memang dari tadi mak turun hujan, ku tengok-tengoklah jemuran mak turun." Apa kata maknya? "Memang kau anak yang pauk juga kau. Kau ayah kau sama aja." Dia tahu pak, tapi tak paham. Tahu dia, tapi tak paham. Ibu-ibu pun mohon maaf, yang di pentas, yang di luar. Kalau musim dingin begini, bapak itu asal malam dia batuk, jangan cepat-cepat carikan obat bu. Tanya dulu, karena kadang-kadang batuknya bisa juga ngasih kode. Karena kata Pak Kades, cuaca di Mencirim ini begini ekstrim. Ini kadang tidak. Udah tahulah bapak tuh batuk. Hari ini batuk, besok batuk. Bang, ku tengok batuk abang ini makin parah. Ntarlah bang, ada obat batuk nanti di kulkas. Ada ambilkan dulu. Diambilkannya sama minum. Ditaruhnya di sendok bang. Coba buka dulu mulut abang. Ini nih. Obat batuk apa ini dek? OBH bang. Apa kata suaminya? Sebenarnya dek, aku tak butuh obat batuk OBH itu dek. Yang ku butuh dari adik, hilangkan O-nya. Itulah aku yang mau, katanya. Dia ni macam tahu aja betul. Direnungkan aku tengok. Usahalah direnungkan Ustaz. Dengarkan aja cakapku ni. Dia tahu Bapak Ibu, tapi dia tak paham. Maka orang yang paham tidak akan pernah melewatkan peringatan Maulid di masjidnya. Tak akan pernah, Pak. Bayangkan Bapak, kalau kami dulu di Malang, itu saya berguru dengan murid Kiai Haji Mufti bin Ahmad Nasihid. Adik beliau. Namanya Ustadz Muhammad bin Ahmad Nasihid. Ayahnya ulama besar di Pasuruan. Kalau orang Malang Bapak Ibu, orang Banjar Bapak Ibu, orang Aceh Bapak Ibu, itu maulid 40 hari. Itulah tadi Arba'in tadi kata Ustaz Salman. Ya, makanya Pak, beda Maulidur Rasul, beda maulud. Kalau maulid itu berhubungan dengan waktu dan tempat. Tak mungkin malam ini kita ceritakan waktu Nabi lahir sampai Nabi wafat. Tak putus. Maka lebih tepat kalau malam ini maulud. Maulud itu identik dengan kelahiran Nabi. Maka kalau kita paham, Pak, maka tak kita lewati peringatan maulid ini. Makanya iblis itu Bapak Ibu, mohon maaf, 4 kali marah kepada Allah. Pertama iblis marah saat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Marah iblis, Pak.
Yang kedua, iblis marah. Saat kapan? Saat diusir dari surga ke dunia. Yang ketiga, Pak, iblis marah saat turun suratul Fatihah yang merupakan ummul kitab, sabul musanni, 7 ayat yang diulang-ulang dan penyempurna daripada Injil, Zabur, Taurat. Oh, turun surah Fatihah, Pak, iblis marah. Yang keempat, iblis marah, Bapak Ibu, saat kapan? Saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata iblis, "Ya Allah, dulu kami sibuk menyesatkan manusia, tapi hari ini begitu lahir Nabi Muhammad, maka dialah yang akan sibuk menolong manusia." Maka satu-satunya makhluk yang marah ketika lahirnya Nabi adalah iblis. Maka kalau ada di kampung nih diperingati Maulid marah, berarti aku nggak tanggung jawab, Pak. Aku nyampaikan aja ya pula. Ya, iblis, Pak, yang marah. Ya. Makanya, Pak, kita ini jangan fokus pada istilah, Bapak Ibu. Ini kadang-kadang wirid disalahkan, halal bihalal salah semua. Ini kan hanya istilah saja, Pak. Sama dengan maulud nih. Ini kan hanya istilah, tapi cobalah lihat isi dari apa yang dibuat. Sama kayak wirid. Wirid itu kan bahasa Inggris tuh, Pak. Wi artinya apa, Pak? Kami. Yasin. Wirid Yasin. Wi kami. Read baca. Yasin. Yasin. Berarti wirid Yasin kami baca Yasin. Ibu rupanya kalau malam Jumat itu ada yang baca ere-ere, rupanya kan enggak. Yasin ya kan, Pak. Cuman kan yang salah dari peringatan ya mau apa wirid Yasin tuh, Pak. Kalau ku tengok-tengok, pertama ada kadang kalau berjamaah ke masjid tak mau. Tapi kalau nanti wirid Yasin wak duluan datang ada. Asal wirid nomor 1 dia datang. Malam Jumat besok wirid dia juga lagi datang. Tapi kalau sholat, padahal rumahnya dekat dari masjid nih, oh Jumatlah dia baru datang. Itu pun kadang sebulan sekali. Itu yang salah. Yang kedua, apa yang salah dari wirid itu, Bapak Ibu? Yang kedua salah dari wirid itu, bisalah dia baca Yasin 30 tahun, tapi 30 tahun itu tak bisa dia mengaji. Nah, itu yang salah. Itu yang salah itu, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu, jangan sampai kita yang hidup ini tidak bisa baca Quran, Bapak Ibu. Ayah saya 12 hari kami ajari bisa baca Quran. Ibu kami nggak bisa baca Quran, kami ajari bisa baca Quran. Kalau ada keinginan, Bu, Allah kasih jalan. Makanya, Bu, kadang kita umat Islam ini malu. Itu Masjid Istighrar Brastagi, Tugu Brastagi dapat polsek belok kanan. Itu Ibu kalau singgah nanti ke Pariban, coba tes sholat di situ. Ketika menjelang maghrib, Bapak Ibu, kita tengok para mu'allaf itu mengaji orang berusaha. Mengaji. Walaupun mengajinya mengaji Iqra, Ibu. Mengaji orang itu, mengaji. Makanya kita pun jangan malu. Ya, karena orang hari ini, Pak, pintar nyanyi, bodoh ngaji. Coba ibu-ibu nih kutes dulu, ku tengok. Yakin aku nengok muka-mukanya paten ini. Coba ngaji dulu, Ibu. Alif date a, alif bawah i, alif depan u. Paten, Pak. Paten. Lagi-lagi, Bu. Mim date ma, tada teta min depanmu. Matamu lah. Wau sin sabdu date was sin date sa lam date la min depanmu. Orang ini tercengang aja, Pak, nggak paham orang ini. Karena orang ini nggak ada model kayak kita dulu. Kita dulu enak, Pak. Alif berbaris atas, a, alif berbaris bawah, i, alif berbaris depan, a, i.
Ibu tumbun mau ditunjukkannya betul paten ibu tuh. Ya. Bagus Bapak Ibu. Kalau anak sekarang mengaji lain Pak. Model berdiji aja. Ba ta 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 boleh. Tapi kalau aku Pak Kades orang Tanjung Balai lain lagi cara ngeja kami. Kalau kami orang Tanjung Balai Pak, alif berdiri toga. Nah, ini cara ngaji kami ini Pak. Memang begitu kami. Alif berdiri toga, ba macam sampan, tak begitu juga, sama saja, tapi lengket awak. Lengket. Ya kan? Makanya Bapak Ibu, jangan sampailah kita ini tak bisa mengaji. Bisalah kita mengaji. Makanya wirid Yasin itu sebenarnya lihat isinya. Biar nggak salah. Apalagi yang salah Pak? Nanti baca Yasin. Ada Asmaul Husna. 35 tahun ikut Yasin. Asmaul Husna tak hafal-hafal. Kalau udah nasi masuk Pak Al-Wadudul, mulailah semua itu tunduk. Basir kata. Pokoknya asal ada basir-basirnya aja udah. Ini hanya nama Pak, sama Bapak Ibu dengan halal bihalal. Halal bihalal itu Pak, itu hanya nama. Hanya kemasan, hanya istilah. Tapi coba lihat apa isi halal bihalal itu. 3, silaturahmi, saling memberi, saling memaafkan. 3-3 ini Pak, ada dalilnya. Makanya ulama Indonesia, dan hanya ada di Indonesia Pak istilah halal bihalal itu. Di belahan dunia manapun tak dapat itu Bapak Ibu. Arti halal bihalal itu. Maka saya Pak, S2 saya bahasa Arab. Maka saya tanya dosen saya dari Sudan. Ya Syekh, ma makna halal bihalal? Apa kata dosen saya Pak? Ma'arabtu halal bihalal. Aku tak tahu arti halal bihalal. Bayangkan Ibu itu. Bahasa Arab dibuat orang Indonesia, sampai orang Arab pun Bapak Ibu tak tahu arti. Kan hebat orang Indonesia tuh. Hebat. Jangankanlah orang Arab. Ibu ini pun kalau kutanya arti halal bihalal, suntuk orang ini semua. Coba kutanya, Bu, apa arti halal bihalal? Suntuk Ibu. Aku pernah kutanya, Bu, mau kemana Wak? Halal bihalal Ustaz. Apa arti halal bihalal itu Wak? Yang ke rumah-rumah itulah kan. Yang ke rumah-rumah itulah kan. Cuman kalau kita perhatiin Ibu, bisa. Halal artinya boleh. Bi dengan halal boleh. Boleh dengan boleh. Kan makin sakit otak kita. Apa maksudnya itu? Ini hanya nama. Sama kayak maulid ini. Hanya nama kita buat. Peringatan isinya kan samanya kayak pengajian. Baca Quran. Dikisahkanlah pula cerita Nabi. Ya, dipujilah Nabi Muhammad itu. Kemudian yang keempat, ya makan-makan lah ya kan Pak. Makan-makan. Ya kan? Macam kayak pengajian juga ya. Makanya Bapak Ibu, maulid ini pertama kali kata Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, itu pertama kali Bapak Ibu, maulid itu dibuat oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ingat itu Bapak Ibu. Siapa dari namanya nak? Hah? Udah menghayal dia Pak. Ingat, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kenapa dibuat peringatan maulid? Berangkat dari kekhawatiran. Berangkat dari rasa takut. Berangkat dari kegelisahan. Karena saat itu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Bapak Ibu melihat tidak ada lagi kepedulian orang terhadap Islam. Tidak ada lagi semangat jihad orang kepada agama. Dan tidak ada lagi perhatian orang kepada Islam. Maka dengan khawatir begitu Bapak Ibu, dikumpulkanlah orang banyak Bapak Ibu. Diundang Pak. Saat itu begitu diundang,
dipotonglah ghanam kambing 40 ekor Bapak. Aku tak tahu malam ini berapa kambing yang tumbang Pak Jalan. Nah, kalau dulu 40 ekor, hari ini berapa Pak? Nah, kalau tak ada kambing, anak kambing Pak. Ya? Setelah itu apa Pak? Untuk menarik, mengenalkan orang pada Islam. Maka saat itu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi membuat 3 perlombaan. Perlombaan pertama pacu kuda. Perlombaan kedua lomba memanah. Perlombaan ketiga menulis rawi. Membuat bait-bait menyanjung Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Bapak Ibu, pemenangnya adalah Abu Ja'far Al-Barzanji. Itulah yang dibaca Ibu itu tadi, yang uratnya sampai keluar dari itu. Kalau orang Tanjung Balai bilang, baca apa Wak? Berjanji. Kalau orang Medan, marjanji. Berjanji. Kalau kami marjanji. Cuman Bapak Ibu, di Medan ini baca itu. Tapi ada beberapa daerah, kata Ustaz Salman tadi, kalau kami Majelis Al-Mahabah, kami baca tiap bulan di pekan kedua Jalan Kiwi Al-Hikmah, itu membaca kitab Diaul Lahmi. Ada kitab yang dibaca Sorful Anam. Ada kitab yang dibaca Sibtud Duror. Ya kan? Yang manapun kitabnya Bapak Ibu, tidak ada masalah. Tapi Pak Jalal, mohon maaf, kalau buat maulid, tolonglah buat lomba-lomba untuk anak-anak nih. Kalau kita yang ini, Bapak Ibu, alah, udah banyak nih wajah-wajah sakaratul maut. Tak lagi. Anak-anak tuh yang kita kumpulkan di sini, Pak. Buatlah nanti lomba-lomba baca surah pendek. Buat aja piala sikit. Ya kan? Laporkan kepada Kades. Ada anggarannya itu. Ada anggarannya itu. Ya. Cuman pandai-pandai orang Bapak Ibu yang datang. Ya kan? Nanti buat lagi lomba untuk anak-anak nih. Memandikan jenazah. Ini anak santri nih, udah pandai kalian mandikan jenazah. Aku pun masih dimandikan katanya pula. Hah? Udah bisa mandikan jenazah, nak? Belum. Berarti belum bisa kita mati, Bu. Tunggu orang ini bisa mandikan baru bisa mati kita. Orang ini, Pak, aku mohon maaf, Pak, selalu ku sampaikan, kalau yang meninggal Ustadz, contohnya lah, Pak, meninggal aku. Jangan ada ngaminkan, Pak ya. Ini contohnya ini, Pak. Yang amin kan jangan mak gawat tuh dia. Meninggallah Ustadz di kampung nih Bapak Ibu. Udah. Tak usah pala Ibu takut. Tak usah Bapak takut. Seminggu ada pengganti. Tapi kalau yang meninggal bilal-bilal jenazah, Bang Haris, belum tentu dapat penggantinya. Itu pun kadang kasihan now. Kalau aku yang dari Namorambe ceramah, oi, pulang-pulang kadang membawa duit awak 1 juta. Semalam 1,5. Aku bilangkan aja di sini, tak tahu lah aku. Nah, aku kan bilang-bilangkan aja ini. Ya Pak, aku maksud begini, kalau Ustadz ceramah 1 jam, 1,5 jam, penghormatan kita kepada mereka Pak, besar. Tapi guru-guru ngaji yang mengajarkan anak dari nol, yang nanti megang mayat. Bayangkan Bapak, kalau matinya kita mati bagus, enak Bapak Ibu. Tapi kalau matinya, yang mohon maaf kadang di sini kena gula, sininya busuk. Kemana kita mandikan itu Pak? Itu pun kadang pulang waktu udah setengah mampus dia mandikan jenazah tuh. Datang nanti dikasih tuan rumah zolim. Tahu Bapak zolim? Zob-zob limpul. La ilaha. Paling besar celi lah Pak, cepet limpul. Coba Pak Kades, aku bilang Pak Kades, naikkan sedikit anggaran bilal jenazah. Betul Pak? Nah, mana bilal jenazah di sini? Aku tengok suara Bapak itu paling kuat tadi. Hah? Naikkan sedikit. Ya. Makanya Pak buat perlombaan di sini. Nanti lomba-lomba surah-surah pendek, ya kan? Anak-anak kita nih surah-surah pendek. Karena nanti Pak mohon maaf, yang azan kan nanti orang itu. Jangan lagi kita yang pasukan top ini, tua ompong peot ini. Kak sila orang itu dulu yang azan. Yang imam ini santri-santri ini kalau tarawih. Ya kan Pak? Iyalah.
Macam ibu-ibu pun kalau bisa ngajar ngaji buka di rumah 2, 3 orang murid-murid ngaji itu. Dan saya ingatkan Pak, jangan sampailah kita ini satu hari tak membaca Quran Bapak Ibu. Imam Sufyan As-Tsauri katakan ada 10 orang yang terkejam di muka bumi ini. Salah satunya adalah dia bisa baca Quran tapi dia tak membaca Quran dalam sehari 100 ayat. Ini tamparan, aku pun nyindir diriku nih Pak. Terserah dari Al-Fatihah 7 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat, tambah-tambahkanlah menjadi 100 ayat. Ya, menjadi 100 ayat. Nah, makanya Bapak Ibu, mulai nanti mi'raj, mulai buat nanti perlombaan di masjid ini. Biar anak-anak kita ini semangat. Ini tengoklah di sana orang tua. Ada yang tertidur, ada yang terletak, ada yang memukul-pukulan. Ya, tapi kalau kita buat Pak lomba, dudukkan orang itu di sini, tunjukkan piala itu di sini, kurasa tak berkedip matanya menengok piala itu. Ya, makanya berikutnya bisa itu diprogramkan BKM itu ya kan Bapak Ibu kan? Bisa itu, insya Allah bisa lah. Ya, nah makanya Bapak Ibu peringatan Maulid ini rugi kalau tak diperingati. Bapak Ibu pun kalau nanti di mana-mana ada maulid, Bang Haris ini termasuk ini keliling. Walaupun niatnya meliput, tapi jadilah dapat juga dia 40 hari. Keliling di mana ada maulid, berangkat. Ada di Medan nih Bu, majelisnya Majlis Darus Sofa Bapak Ibu. 40 hari. Karena kita takut Bapak Ibu, takut. Dunia kita ini udah makin aneh. Orang sudah tak mau lagi kenal sama Nabi. Sehingga coba kita lihat, baru-baru ini di Jakarta, disambut secara besar-besaran. Yang disambut ikan paus. Diletakkan di tempat yang mewah, dikawal, dibacakan Quran, dibacakan Injil. Bahkan yang membacakan Quran di hadapan orang kafir, itu adalah anak yang menang dalam Hafiz-Hafizah itu. Coba kita lihat Bapak Ibu. Yang anehnya lagi, kita lihat Bapak Ibu, imam besarnya mencium keningnya dan ikan paus mencium tangannya. Cobalah bayangkan itu Bapak Ibu. Kalau sempatlah tak ada lagi maulid ini, cemanalah anak-anak kita untuk mengenal Nabi. Saya nggak usah muluk-muluk lah. Ibu-ibu masing-masing kita pesan di Shopee, Pak. Ada satu buku kecil, Pak, 37.000. Nama bukunya Syama'il lil Muhammadiyah, lil Imam Tirmidzi. Itu kasihkan sama anak ibu. Suruh mereka bacanya, Bapak Ibu. Dibacakan. Supaya apa? Supaya dia kenal sama Nabi. Mana mungkin anak kita, Bapak Ibu, meneladani Nabi, mencontoh Nabi, kalau dia tak tahu siapa Nabinya. Manalah mungkin Bapak Ibu. Kita cinta, Ibu ini cinta sama Bapak karena kenal. Kalau ada yang bilang, aku Ustaz, gaknya cinta aku sama suamiku tuh Ustaz. Iya Bu, iya Ustaz. Berapa anak Ibu? 5 Ustaz. Bohong itu Pak. Kita ini wajib mencintai Nabi Bu. Kalau cinta suami ibu belum tentu teruji. Tapi cintanya Nabi kepada kita Bapak Ibu sudah jelas-jelas teruji. Bayangkan ketika Nabi mati Bu, wafat, meninggal, yang disebutnya adalah nama kita. Pada saat puncak rasa sakit sakaratul maut, setengah dari rasa sakit itu ditanggung Bapak Ibu oleh Nabi Muhammad. Bahkan ketika nanti Nabi ingin wafat dulu, Nabi masih bertanya pada Allah, wahai Jibril, setelah aku wafat bagaimana status atau bagaimana nanti nasib umatku? Nabi Pak mikirkan kita. Maka ibu-ibu dulu aku tanya dulu, Bu, ibu cinta sama suami ibu? Wah, tak yakin awak, Bah. Rawan awak. Pak, tandai istri Bapak yang mana Pak ya? Bu, cinta ibu sama Bapak? Cinta. Bapak cinta sama ibu, Pak? Bapak itu pun
Cinta. Bingung aku nengoknya. Kalau ibu cinta sama suami ibu, letakkan cinta ibu di hati ibu pada suami ibu di kulit yang paling luar. Jangan pala dimasukkan ke dalam hati, Pak. Karena cinta kita pada anak, pada suami harus melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang bu suami kita pun tak pala cinta-cinta kalinya. Ya kan? Maka Nabi Muhammad udah teruji, Bu. Makanya kalau ada seorang istri kita, Pak, kalau dia sering menyebut nama Nabi, mana pernah kita cemburu, Pak? Ada yang cemburu? Ada. Asyik disebutnya, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu. Tak pernah kita marah, Pak. Kenapa? Karena menyebut bukti cinta. Cuman perlu juga Bapak tanya, kalau sering dia selalu mengigau Muhammad, jangan senang kali Bapak. Karena aku takut bukan Muhammad SAW, tapi Muhammad SAG itu pula masalahnya. Kau waspada juga, Pak. Ya kan? Hati-hati juga, Pak. Makanya, Pak, kenalkan anak-anak pada Nabi. Ini mau kutanyalah, Mama nih, kita yang hadir ini. Ya, kenal nggak kita sama Nabi? Kutanya dulu, Bu, Nabi semalam lahir, Bu. 12 Rabiul Awal. Pas kebetulan malam Senin, Nabi lahir, Bu, hari Senin menjelang subuh. Maka semalam itu, Bu, puncak istimewa, Bu. Tidak diciptakan langit bumi, tak ada malam Lailatul Qadar, tidak akan ada Ramadan, tak akan ada nuzul Quran, Bapak Ibu, tak akan ada Isra wal Mi'raj kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini menjelang lahir Nabi memperbanyak solawat, Bu. Memperbanyak solawat. Ya, karena begitu Nabi lahirnya Nabi itu yang memerintahkan kita gembira itu Pak Allah loh, Pak. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, kalau engkau dapat nikmat iman Islam, kita tak akan pernah mendapatkan manisnya iman, lezatnya Islam, Pak, kalau bukan karena Rasulullah. Maka hendaknya kita gembira. Cuman yang namanya gembira, Pak, orang mengungkapkannya beda-beda. Kalau nanti suami ibu ulang tahun, nanti dia pagi, Pak, istri suaminya kerja kantor, dari pagi dibuatnya bolu. Si ibu dia mengkocok telur tuh. Walaupun bolunya bantut, Pak, sampai 3 kali. Tapi dibuatnya kue tar. Kalau udah didengarnya nanti jam 5 sore pulang suaminya, dia pun sembunyi, Pak, di balik pintu. Begitu ucap salam suaminya, disambutnya, Pak, happy birthday to you. Suaminya pun senang, Bapak Ibu. Dipegangnya pipi istrinya, Pak. Kemudian dinyanyikannya. Istrinya pun dibalasnya. Tapi dia senang. Begitulah orang mengungkapkan rasa senang itu. Kalau istri Bapak, orang tua Bapak, ulang tahun, kita peringati, apalagi miladnya Nabi. Yang paling benci lagi awak, Pak, kalau ada anak-anak remaja, Pak. Oh, anak-anak remaja, beli bolu dia, Pak. Kadang-kadang duanya lilin ceweknya itu, Pak. Dua-duanya. Tapi ceweknya pun kalau udah disuruh mengembus lilin tuh, Bu, tak terembusnya lilin. Embuslah lilin tuh, Le. Embus lilinnya. Dia pun mengembus lilin tuh. Embuslah, deh, embus lagi, deh, embus. Tak padam-padam lilin tuh. Padahal cuma duanya lilin. Kalau jijiknya nengoknya. Tapi kalau kadang nenek tuh yang ulang tahun, nenek-nenek aja, 50 tahun nenek tuh, 50 lilinnya. Bisa kadang-kadang nenek tuh walaupun 2 giginya, satu yang dimajukan bisa, satu dimundurkan. Nenek tuh kalau dia meniup padam 25 lilin. Cuman itulah habis nenek tuh, habis lilin tuh padam, nenek tuh pula yang padam. Nah, sesak napas ya, Pak. Padam deh. Ya. Makanya kita ini jangan lagi ragu-ragu peringatan Maulid ini. Buat, Pak, peringatan Maulid ini setiap tahun supaya kenal anak-anak kita ini sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Coba aku tanya dulu nak, sikit-sikit kita kisah Nabi dulu. Nabi lahir tahun berapa nak? Tahun 571 Masehi. Disebut dengan tahun apa nak? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena gajah yang musim. Gimana? Pasukan Abraha. Banyak kita ini tak tahu pak. Kenapa Nabi lahir di tahun gajah? Ditanyanya emaknya. Nah, itulah kau kata emaknya. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Kenapa Nabi lahir di tahun gajah pun kau nggak tahu. Awak kan nanya mak, kok mama ngegas? Masalahnya mama pun tak tahu. Bagus kau tanya lah ayah kau katanya. Ya kenapa Nabi lahir di tahun gajah ya? Ayah pula kau tanya. Ayah aja belum lahir waktu itu. Baguslah kau tanya dulu kakek kau katanya. Tanyanya kakeknya. Terakhir dia muter-muter pak sampai pusing. Kek, kenapa Nabi lahir di tahun gajah kek? Kata kakeknya dengan jawaban yang cerdas. Karena memang waktu itu nak gajah belum musim. Yang musim kambing sama ayam. Kita harus tahu pak. Kenapa Nabi lahir di tahun gajah? Pada saat itu Raja Abraha yang di Yaman itu pak kalah dalam bisnis. Kalah persaingan pak. Orang berduyun-duyun ke Mekah karena ada Ka'bah, ada batu hitam yang menempel di dinding Ka'bah. Sehingga orang ke sana. Terakhir Abraha mengirim utusan. Coba tengok dulu. Apa rupanya yang dikunjungi orang di sana? Ternyata dibuat bu. Dibuatlah replikanya sama seperti di Ka'bah di Mekah. Dibuat juga di sana di Yaman. Ka'bah tadi. Tapi orang pun pak nggak datang. Orang nggak datang, orang nggak berkunjung. Nggak datang. Diabaikan orang pak. Terakhir pala Raja Abraha pak, potong-potong kaji. Akhirnya Raja Abraha bapak ibu itu membawa pasukan bergajah dengan prajurit. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Begitu gajah berhadapan dengan Ka'bah, dipukul Abraha, itu gajah memutar 180 derajat. Dipukul lagi, memutar lagi. Terakhir bingung Abraha. Suntuk dia, Pak. Khawatir dia. Nah, gitulah kita umat Islam nih, Pak. Apapun ujian kita, kalau bisa jangan kita nih panik, Pak. Kalau kita panik, Allah timpakan kepanikan. Abraha pun begitu. Makin panik Abraha, Allah timpakan kepanikan. Sehingga Allah mengirim burung. Burung apa, Pak? Ababil itu bukan nama burung, Pak. Itu artinya berbondong-bondong. Karena yang datang itu berbondong-bondong. Karena besok pun ke sore depan masjid nih, kalau nanti kalian lihat burung berbondong-bondong, nah itu namanya ababil. Ya, ababil. Dibekali 3 batu, Pak. 1 di paruhnya, 2 di cakarnya. Akhirnya batu tadi, Pak, jatuh. Melelehlah semua otak-otak Abraha. Hancur semua prajuritnya. Sampai Allah katakan, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka mereka, Pak, seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Habis, Pak, tak tersisa. Itu, Pak, 2 bulan sebelum lahirnya Nabi, Pak. Diselamatkan kota Mekah itu. Dan keberkahan Nabi hendak lahir itu diselamatkan. Untuk apa Allah menyelamatkan Ka'bah, Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan peradaban, Pak. Untuk menyelamatkan peradaban. Kalau sempatlah tak ada Ka'bah, Bu, mungkin tak ada lagi peradaban umat Islam. Tapi karena Ka'bah itu selamat, hari ini pun kita berlomba-lomba untuk berangkat ke Mekah. Betul? Maka Bapak Ibu, kalau mau mudah kita berangkat ke Mekah, di samping amalannya banyak-banyak sholawat. Kalau mau tidur baca Al-Muluk. Habis subuh baca Al-Waqi'ah. Kalau nggak dipanggil Allah juga ke Mekah, baca surat Tanah. Insya Allah besok berangkat gadaikan ke Mekah. Ya. Tapi kalau mau mudah berangkat, Pak, ada satu amalan kata guru saya. Begitu kita membaca Fatihah, selesai waladhdallin,
Baca surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Baca itu Bapak Ibu. Insyaallah. Yakinlah, Wak. Jangan tak yakin. Karena di situ amin kita dengan amin malaikat mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menyelamatkan peradaban. Karena Bapak Ibu mohon maaf, Mbak Gata kepala desa tadi, peradaban yang rusak di Kota Medan ini sudah banyak. Apa saja peradaban yang rusak? Coba Ibu lihat. Anak-anak muda kita Bapak Ibu tidak ada lagi punya rasa malu. Tak ada Pak, tak ada. Kadang-kadang berkereta di luar Pak, kalau malam minggu, tahu awak mana yang laki bini, mana yang pacaran. Orang yang laki bini kalau naik kereta sama lakinya Bu, kadang-kadang Pak dipegangnya itu belakang. Adapun polisi tidur tak jatuh waktu, memang udah terlatih dia. Tapi kalau orang pacaran, ini silang lagi kemarin, dipengkut lagi. Maka aku bilang sama istriku, Dek, kalau kita berkereta, Dek, kau peluk aku, biar nampak kita romantis. Siap bang, katanya. Apalagi kalau kita ke mall, Dek. Kalau ke mall nanti kita, insya Allah biar nampak romantis pegangan tangan kita. Iya bang. Aku pun senang kali megang tangan. Kalau nggak aku pegang di mall tubuh, entah apa-apa yang diambilnya. Kadang tas, kadang sepatu, ya aku pegang lah. Takut juga wak nggak megangnya Pak. Kan dasar dibanting. Ya, makanya Ibu nanti kalau ke mall dipegang bapak tuh hati-hati. Bukan ngikut sunnah itu, ngelakkan. Ya, makanya anak-anak muda kita ini Pak, itu. Kalau kita dulu Pak, coba lihat. Rasa malu. Mana pernah Pak kita dulu berani kalau keluar laki-laki ataupun perempuan pakai celana pendek Bapak Ibu. Saya semenjak tahu hukumnya keluar main bola tak pakai celana pendek aku. Kadang main bola bersama. Bahaya Pak. Ini kadang udah imam masjid dia, azan dia. Oh ya Allah, masih celana pendek tuh. Nongkrong nanti di warung kopi, mendam batu dia, pakai peci dia begini. Kita Pak kalau mau sholat, kalau mau ke ceramah begini peci awak memang. Kalau mau sholat naikkan sikit. Kalau Bapak mau mendam batu di situ, merengkan peci Bapak begini, jangan salah. Iya kan? Ini pakai celana pendek. Sekarang ku tanya, Pak, kenapa Bapak suka pakai celana pendek? Biar nampak awak tokenya Ustaz tadi. Dalam hatiku Pak, kalau toke awak tak bercelana pendek pun tetap toke. Ini kadang-kadang biar nampak toke, maka dia pakai celana pendek. Janganlah Pak. Apalagi anak-anak gadis kita keluar rumah, celana pendek. Nauzubillah ya. Kadang-kadang kita ini juga yang repot Pak. Awak udah sibuk jaga pandangan. Tapi anak-anak yang di luar itu sibuk pula lah terbuka-buka. Kita kan manusia biasa ya kan Pak Kadis. Kami ini Bu, tolonglah Bu. Laki-laki ini Bu, mata keranjang ini, termasuk aku. Cobalah ya Bapak tengok keranjang tuh banyak matanya. Begitulah mata kita. Makanya aku Pak gak pernah aku suka sama laki-laki Pak. Makanya aku nikah sama ibu-ibu. Bahaya Pak mata kita ini. Ya, kita kalau keluar rumah Pak, dosa yang paling besar itu mata lah. Makanya kadang kalau udah di luar awak, kalau udah nampak kadang yang begitu, aduh, mau dipalingkan, astagfirullah. Masih 3 meter, tapi kalau udah begitu dekat, alhamdulillah, alhamdulillah. Otomatis dia Bu. Berdosa nggak kami nengoknya itu Bu? Nggak berdosa Pak. Ada ilmunya, kata ulama, lakal ula walakat tani. Pandanganmu yang pertama itu rezeki bagimu sepanjang tak kau kedipkan. Maka aku kalau aku nampak Pak, aku belalakkan aja. Mampuslah situ aku bilang. Karena Pak kalau udah ditengok dipalingkan lagi, itu yang berdosa itu. Itu yang berdosa itu. Makanya Pak anak-anak muda ajarkan malu. Makin tinggi malu perempuan Bu, makin terhormat kedudukannya Bu. Karena malu Allah kaitkan dengan iman. Al-haya'u minal iman. Malu bagian dari iman. Makanya malu.
Sedangkan Siti Fatimah, Pak, anak Nabi, melihat jenazah, Pak, digotong. Fatimah menangis. Ditanya Nabi, wahai Fatimah, kenapa engkau menangis? Ya Rasul, selama di dunia, aku menjaga tubuhku dari orang lain. Tapi begitu aku mati, akankah tubuhku nanti dipikul oleh orang lain yang bukan mahramku? Fatimah, Pak, memikirkan itu. Kita pernah nggak memikirkan itu, Bu? Saat nanti ibu mati, pasti yang mengangkat, yang menurunkan dari atas ke liang lahat itu, coba, Bu, kadang-kadang yang bukan mahram kita, Pak, penggali kubur itu yang menyambut di bawah. Habis dipegang-pegangnya tubuh ibu. Ini kadang kita sepele. Siti Fatimah itu malu, Bu. Malu, kenapa? Karena dia masa hidup sibuk menjaga tubuhnya. Habis macam mana lah, Pak, anak kita hari ini tubuhnya pun kadang disumbang-sumbangkan. Mohon maaf lah, Pak. Makanya kita nih Bapak Ibu harus cerewet. Maka Bapak pun kalau ada istrinya cerewet, beruntung Bapak dapat istri cerewet. Apalagi dapat istri borek. Boru regar. Iya, aku mertuaku boru regar. Beruntung aku, Pak. Istriku pun perepet, beruntung aku. Karena memang itu fitrahnya. Perempuan itu mengeluarkan kata-kata dalam sehari, itu Pak 60.000. 60.000. Makanya kalau merepet istri awak itu artinya normal. Normal dia. Mulai besok, terus aja, Bu. Dan repet tuh Pak, itu bahasa Inggris Pak. Dari kata repeat. Repeat artinya ngulang. Makanya mama nih kalau merepet ngulang-ngulang. Pergi ke dapur, disusulnya suaminya di ruang tamu. Suaminya di ruang tamu, disusulnya ke muka. Suaminya masuk kamar, disusulnya ke kamar. Terakhir ada perigi tua, masuk suaminya ke situ, disusulnya juga masuk ke situ. Maka yang takut kita itu, Bu, yang takut istri kita yang pendiam. Itu hati-hati. Ada kawanku istrinya pendiam, Pak. Ya Allah, tetekan batin, Pak. Diam-diam hilang duitnya 1 juta di lemari. Diam-diam nanti udah mengutang dia pinjaman online. Tiba-tiba udah datang bayar aja tiap bulan. Iya, Pak. Makanya hati-hatilah. Istri yang merepet itu biarkan aja, normal. Kan enak, Pak. Istri merepet, walaupun dia merepet, kerjaannya siap. Walaupun dia sampai merepet. Memang kau laki-laki tak berguna lah. Kau udah nampak kau pun banyak kerjaan. Memasak lagi, anak lagi berkumeng. Gak mau kau bantu-bantu aku. Memang hajab kali aku sama kau. Kenapa, Dek? Gak ada. Merepet lagi. Tapi kerjaannya siap. Tuntas. Ya kan? Ibu-ibu pun begitu. Mohon maaf. Kalau suami kita nih, Bu. Apa namanya? Kalau udah diam, Bu. Hati-hati, Bu. Karena suami-suami ini kalau udah diam. Itu artinya dia sudah jenuh sama ibu. Kalau masih mau dia menasihatin ibu. Masih mau dia ngasih tahu sama ibu, bersyukur ibu. Tapi kalau mau bapak tuh diam, itu artinya dia udah jenuh. Udah jenuh dia, udah jenuh. Ya, hati-hatilah. Tinggal nunggu aja itu. Ya, nunggu mengganti ibu lagi. Ya. Makanya malu tuh penting, penting. Malu tuh penting, Bapak. Ya, makanya anak-anak kita sekarang tak ada lagi malunya. Kenapa? Rusak akalnya, Pak. Akalnya udah rusak. Kita ini Bapak Ibu mohon maaf lah. Yang paling penting dalam diri kita ini Bapak Ibu, yang harus kita jaga tuh akal. Karena itulah pemberian Tuhan yang mulia. Sehingga sangkilkan tersanjung posisinya Allah letakkan di atas, Pak. Dan akal itu merupakan mutiara yang diberikan oleh Allah untuk kita. Ya. Arba'atu fi jismi bani Adam. 4 mutiara yang kukasih dalam diri anak Adam. Salah satunya Pak mutiara itu akal. Akal, Pak. Makanya anak-anak hari ini banyak yang merusak-rusak akalnya. Dengan game online. Dengan apa lagi Pak? TikTok. Dengan nanti apa lagi? Taruhan-taruhan, narkoba, dan lain-lain. Makanya kita nih Pak yang harus kita rawat tuh akal. Akal. Orang banyak sakit, Bu. Banyak sakit. Itu karena makanan atau karena akal? Akal.
Kalau orang sakit, Pak, itu 20%-nya dari makanan, Ibu. Tapi 80% Pak dari pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan, Bapak. Makanya ibu-ibu kalau nanti bertamu dikasih teh manis, jangan ibu tolak, minum aja. Minum aja. Dikasih nanti ibu misalkan kacang-kacangan, janganlah asam urat buka, makan aja. Dikasih nanti daging, dikasih durian, takut naik kolesterolnya, makan aja. Bismillah. Bilang pada makanan, makanan, jadikan aku untuk kuat ibadah pada Tuhanku. Bismillah. Yang tak boleh itu Pak berlebihan. Tengok Pak Kades dari tadi makan aja gitu. Oi. Nggak asal aku nengok dia makan, aku tengok asal nengok makan. Lapar kali Pak Kades nih kok. Tenang Pak Kades. Tadi kata Pak Jalal, habis ini makan ya Pak Jalal. Udah ada kambing tadi, 2 ekor dipotong. Makan aja Pak. Kalau ibu mau mengaji, walaupun mau wirid, turun hujan, cakap sama hujan. Cakap. Hujan, aku mau ngaji. Kau kan makhluk Tuhan kan? Aku pun makhluk Tuhan. Sesama makhluk Tuhan, jangan saling menyakiti. Bismillah, insya Allah sehat. Cuman tengok-tengok hujannya. Kalau hujan diiringi punting beliung, janganlah. Nah, kata Ustaz itu sehat, terbang nanti Bu. Ya kan? Sehat. Tapi yang buat orang sakit tuh Pak, pikiran. Saya, dosen saya Pak, meneliti dia Pak di Brastagi. Ada di sana Ustadz Sungkono namanya. Sampai kami di sana Pak, dikasih durian. Kata dosen saya, oh Pak, aku izinlah Pak, kalau durian gak berani aku makannya. Dalam hatiku, kan Bapak yang gak berani, aku berani aja lah aku bilang. Tapi gak aku ucapkan, namanya aku ngikut. Waktu itu masih astos, asisten dosen. Disuguhkan durian Pak. Apa kata Ustadz Sungkono? Udah makan aja Pak, aku yang tanggung jawab. Betul Pak, iya makan aja. Dimakannya durian tadi Pak. Tak terasa Pak, durian tadi habis 2 buah dia sendiri Pak. Naik gulanya? Enggak. Naik kolesterolnya? Enggak. Sehat dia Bu, sehat. Dia pun terkejut bisa sehat. Tapi begitu Ustadz Sungkono 2 bulan kemudian datang ke Medan Bu. Jumpa sama dosen, menginap di rumah dosen tadi. Tapi begitu di rumah menginap pas makan, apa kata Ustadz Sungkono? Pak, di mana di Medan nih Pak durian yang paten? Oh, ada 2. Di mana itu Pak? Di mana Bu? Nampak nggak pernah makan durian diajak lakinya gue Pak. Di mana durian yang paten Bu? Ucok durian. Di mana lagi Bu? Bolang. Makan berangkat orang itu di sana Bu, berangkat. Dipesan durian itu Pak. Dipesan dosen saya waktu itu 4, letakkan durian itu. Dosen saya tadi Bu, baru makan durian itu 2 batu Pak, udah naik gulanya. Kenapa Pak? Karena dia yang bayar. Tadi 2 buah durian itu Pak sehat dia. Kenapa? Karena dia makan tak ada beban pikiran. Tapi begitu dimakannya Pak 2 batu, terpikir dia. Akhirnya naik gulanya. Berarti yang buat kita sakit pikiran atau makan? Pikiran. Pikiran Bapak Ibu. Aku pun tak yakin Pak. Terakhir datang kawanku dari Tanjung Balai, ya aku servis lah Pak. Hari Minggu dia datang. Berangkat kami pergi Pak ke Seafood Belawan, yang pinggir laut tuh Pak. Dia sama bininya, aku sama biniku. Anaknya 1, anakku 2. Berangkat kami situ. Makan, pesan seafood tumpah Pak, pesan. Kupikir seafood tumpah nih Pak. Kupesan waktu itu 4. Kupikir yang datang macam 1 piring kayak gini. Rupanya Pak yang datang 1 talam tuh. Kupesan pula 4. Begitu nampak aku udang sama kepiting tuh Pak. Belum kumakan naik gula gua. Yang kupikirkan, cemana aku bayarnya ini kupikir. Itu aja yang kupikirkan Pak. Udah oyong aku. Begitu udah jalan aku Pak. Pak, bilnya lah Pak, sebelum aku makan, aku tengok. Udah mau pingsan aku, tuh duduk aku Pak. Udah duduk aku. Makanya kan Pak, pikiran itu yang sebenarnya. Pikiran. Ya, tenangkan pikiran. Makanya Pak, aku nggak yakin, ku cari lagi data Pak. Kenapa 2019 Pak Kades? 2020, 2021, banyak suami-suami yang mati menurut catatan Deli Serdang. Kenapa? Karena stres.
Kenapa? Di samping PHK, lockdown, di rumah dia yang ditengoknya ibu. Ke belakang dia ditengoknya ibu, tuh suntuk dia. Gigi dia ke muka ditengoknya istrinya, suntuk dia. Terakhir stres lewat waktu. Suntuk. Makanya Pak kita ini kalau mau tenang hidup ini, ketika kita mengalami beban yang berat, di saat kita suntuk, maka Pak, telepon teman, keluar ibu. Aku gitu ku buat. Assalamualaikum, di mana? Oh di sini. Yuk, ke majelis kopi yuk. Ayo, berangkat kami yuk. Minum kopi. Dari habis isya, tak terasa. Oh, udah jam 12 ya. Setengah masalah yang kuhadapi hilang. Kecuali masalah utang Pak. Ingat juga aku memang. Nggak bisa hilang memang. Maka ibu-ibu, kalau misalkan suntuk, datang ibu ke majelis. Pengajian. Ketawa awak bu. Insya Allah hilang suntuk awak. Ya, penyakit yang menular itu kan Pak 3 Pak. Pertama penyakit menular itu Pak suntuk. Itu penyakit melangkit. Makanya kalau ada ibu-ibu disuntuk, hati-hati ibu. Bagus ibu pindah. Karena khawatir nanti ibu pun suntuk. Hati-hati. Yang kedua bu, penyakit yang menular itu ngantuk. Kalau udah sana ngantuk macam ular naga, sini pun nanti macam ular naga. Di sana macam ular piton. Melangkit bu. Iya, langkit. Yang ketiga bu, yang melangkit itu Bapak Ibu adalah menangis. Nangis itu pun menular Bapak Ibu. Menular. Iya. Kami bu, muhasabah tiap bulan di Al-Hikmah Kiwi itu. Ada jamaah 2 sebelahan. 4 tahun majelis itu Pak. Ini bu, ini habis muhasabah. Aku tanya, bu, ada apa Ustaz? Ibu kenapa kencang kali bu menangis? Biasanya tak pernah ibu kuat kali menangis. Ini kenapa bu? Ada apa bu Ustaz? Sebenarnya tadi aku nangis pelan Ustaz. Karena yang di sebelahku kuat tangisnya Ustaz. Terikut aku nangis Ustaz. Jadi ibu tuh nangis karena terikut di sebelahnya nangis. Yang di sebelahnya aku tanya, ibu kenapa nangis kali kayak gitu bu? Ustaz lama kali muhasabahnya. Nek asam urat Ustaz katanya. Tapi bisa dia terikut nangis. Itu penyakitnya melangkit. Menular. Makanya akal kita nih Pak, perlu kita rawat. Biar kita ini sehat. Makanya cobalah ibu lihat. Keliling-keliling nengok orang gila di lampu merah. Kenapa ya rata-rata orang gila ini sehat? Bahkan menurut catatan lebih sehat dari orang yang sehat. Itu orang gila tuh. Makannya dari tong sampah bu. Mandinya sebulan belum tentu. Sikat giginya nggak pernah bu. Tidur bu di jalan. Dia nggak pakai baju Pak. Dia di langit yang terbuka. Awak pantang kena kipas jam 9. Jam 12 lewat waktu. Sehat. Kenapa? Karena dia hidup nih bu, tidak banyak memikirkan. Makanya pulang dari pengajian, nih hilangkanlah pikiran nih bu. Ya, jangan banyak-banyak kali aku berpikir. Cuman begini Bapak Ibu, kalaupun kita harus berpikir Pak, janganlah lupa kita ini berzikir. Sekali berpikir Pak, 10 kali berzikir. Jangan dibalik. Kadang kita ini 10 kali berzikir, berpikir 1 kali berzikir. Makanya ibu-ibu, suami kita pun kalau pulang, kita tengok dalam keadaan agak-agak merah mukanya, jangan diajak-ajak cakap bu. Boleh jadi dia dapat tekanan di kantor. Ini kadang-kadang asik ngajak cakap. Kenapa bang? Oh suntuk kali ku tengok abang. Nah, kan? Nggak ada deh. Cakap bang. Udah nggak ada abang nggak paku istri abang. Nggak ada loh deh. Ngomong lah bang. Nggak ada deh. Memang nggak ada apa yang mau ngomongkan deh. Udahlah kalau memang nggak mau bang ngomong, udahlah tahu aja aku. Kalau memang tak ada bu, apa yang mau dicakapkan bu? Jangan dipaksa-paksa. Laki-laki ini nanti kalau udah masanya dia cakap-cakap sendiri. Ya, atau usah dipaksa-paksa. Nanti cakap-cakap sendiri nih. Makanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad saat Nabi punya masalah, sedang melihat malaikat Jibril, maka saat itu Nabi, Bapak Ibu, stres. Tanda kutip Nabi saat itu terkejut karena belum pernah melihat. Tapi begitu bertemu Bapak Ibu dengan Siti Khadijah, maka setengah masalah Nabi hilang. Tapi begitu Siti Khadijah mengasih pesan, mengasih masukan kepada Nabi, masalah Nabi Muhammad semuanya hilang. Itulah fungsi istri. Tapi kalau istri hari ini, begitu awak tengok muka istri awak, bertambah masalah. Begitu diajaknya cakap, makin bertambah masalah.
Ya kan? Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu jadilah penenang untuk istrinya. Makanya Siti Khadijah itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu tidak pernah Bapak Ibu poligami selama Siti Khadijah itu hidup. Kenapa? Karena Nabi itu sangat sayang dan cinta pada Siti Khadijah. Apa rupanya alasan Nabi sampai Siti Aisyah pun cemburu kepada Siti Khadijah? Alasannya Bapak Ibu 4. Ini supaya kita cinta sama Nabi. Karena temanya adalah kebahagiaan itu terletak pada mencintai Allah dan Rasulullah. Dan mari kita mengikuti sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan yang kusampaikan nanti ada yang kita ikuti sunnahnya. Apa itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Kata Siti Aisyah, kenapa ya Rasul? Sudah lama mati Siti Khadijah. Tapi selalu ya Rasulullah engkau sebut namanya. Kata Nabi, walaupun dia mati wahai Aisyah, tapi namanya tetap tinggal di hatiku. Apa yang membuat dia tak tergantikan ya Rasul? Siti Aisyah, tak ada wanita yang mau menemani aku dari nol wahai Aisyah. Tak ada. Satu-satunya yang mau menemani aku dari nol hanya Siti Khadijah. Mana ada Pak? Ada sekarang nih Pak istri yang mau menemani awak dari nol? Ada. Beratlah Pak, berat. Adapun kurasa perempuan itu memang dia kerja di SPBU lah Pak. Nah itu pun dia yang menawarkan dari nol ya Pak. Lain dari itu sulit. Maka kita Pak 2-3 pun istri kita, ya istri yang pertama tuh Pak jangan pisah, jangan. Karena dialah yang menemani merintis kita dari nol. Makanya Bapak dan Ibu kalau nanti pun mencari menantu, carilah yang macam-macam baca Quran tadi. Carilah yang anak-anak santri ini. Ini kadang-kadang enggak, yang ditengoknya mobilnya, yang ditengoknya nanti keluarganya. Jangan. Cobalah ibu-ibu kutanya dulu, Bu. Kalau ada nanti yang mau melamar anak ibu, ya, dia tinggal di masjid. Gajinya cuma 2 juta. Keretanya cuma Supra. Engkolnya pun nggak ada. Lampunya pun hilang semua. Sama ada yang mau melamar anak ibu, mobilnya Avanza. Gajinya 6 juta. Kerja di kantor desa. Golongan 3A. Yang mau kutanya ibu, yang ibu jadikan menantu, yang kerja di kantor desa atau yang tinggal di masjid? Hah? Kantor desa. Langsung dengan penuh keyakinan Bapak itu. Kantor desa kan. Janganlah ditengok langsung duitnya Pak. Banyak orang hari ini bercerai Pak. Gara-gara nengok mobilnya. Kalau dia datang melamar naik mobil. Iya. Begitu nikah Pak. 2 bulan tarik dia dalam mobil itu. Mampus. Tengoklah Pak. Jangan hanya hartanya, jabatannya, kedudukannya. Yang ditengok juga adalah agamanya. Fadzfar bidzatid din. Tengok agama. Kalau tengok, oh ini paten agamanya. Kita ini kan Pak bukan mencari apa namanya suami aja, tapi mencari pemimpin, mencari imam untuk anak kita. Makanya kalau ada di anak-anak santri ini imamah, coba Pak dililitkan ya. Insya Allah jadi orang-orang soleh, jadi sukses semua. Jadi anak-anak ibu pun kalau bisa cari yang paham agama, ya, cari yang paham agama. Nabi Muhammad itu Bu, tak ada, hartanya nggak ada. Makanya saat menikah dengan Siti Khadijah, itu yang menjadi mak comblangnya 2. Pertama namanya Nafisah, yang kedua Bu namanya Maisarah. Cuman 2 itu aja. Dan ingat Bapak Ibu, Maisarah itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Jangan nanti anak ibu perempuan lahir, ibu kasih namanya Maisarah. Besar, tomboy, betinju aja kerjaan. Sama dengan Masitoh. Itu isim fa'il dari kata ustun, artinya sisir. Masitoh artinya tukang sisir. Lahir anak dikasihnya namanya Masitoh. Besar, buka salon, waduh, cocok lah ulang. Makanya nama itu penting. Ya, buatlah nama-nama. Kalau lahir anak, siapa ustadz di kampung ditanya dia, apalah cocok nama anakku? Kasih yang bagus-bagus. Kasih yang bagus-bagus. Nama sahabat, nama nabi,
nama malaikat, asal jangan malaikat Ijroil lah pula. Tiba tamu dia repot, siapa di luar? Ijroil nek, ninggal nenek. Repot itu ya kan Pak. Terkejut nenek itu Pak. Makanya coba ya Bu ya, sayangnya. Yang kedua, saat tidak ada yang beriman pada Nabi. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang pagi beriman, malam kufur. Sebaliknya. Tapi Siti Khadijah selalu beriman apapun yang disampaikan, yang diucapkan Rasulullah. Sayanglah Nabi Pak. Yang ketiga, saat tidak ada yang memberi anak kepada Nabi Muhammad, kecuali istri yang terakhir, Maria Al-Qibtiyah, anaknya Ibrahim, anak bapak ibu, itu koyak rahim Siti Khadijah, anak dari Nabi Muhammad. Padahal saat itu bapak ibu, Siti Khadijah 40 tahun, Nabi Muhammad 25 tahun Pak. Makanya 40 tahun pun jangan bertingkah kali, bisa juga ya Bu. Bisa lagi Bu. Tapi itulah anak Nabi. Beda sama istri hari ini, 2 anak lebih baik. Makanya anaknya pun 2, udah selesai, tutup. Bu, banyak ibu beranak. Nanti biar bangga nanti Bu. Ya, nabi-nabi dengan ibu. Tiap tahun beranak ibu, tiap tahun beranak, tiap tahun beranak. Ya. Tapi Ustaz, istriku operasi Ustaz. Batas orang lahiran itu kan 3 Ustaz. Bisa sekarang Pak. Bisa. Gimana caranya Ustaz? Ya dari istri yang lain lah, jangan yang itu. Oleh itu nggak bisa dari yang lain lah. Iya kan? Ya, makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu alasan Nabi. Ya, yang keempat alasan Nabi Pak, 2/3 harta kekayaan Siti Khadijah habis tanpa sisa, habis tanpa bekas, habis semua hanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Habis semua. Habis. Cuman ya itulah Siti Khadijah yang di sana itu Bu. Kalau Siti Khadijah yang di sini habis pula harta lakinya dihajarnya. Itu pula lah aku rasa bedanya ya kan. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita ini ya yang paling penting adalah mari Bapak dan Ibu ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kenali Nabi, kita cintai Nabi. Karena betul tema itu Pak, tidak ada kebahagiaan kecuali mencintai Nabi. Tidak ada Pak. Tidak ada. Ya, tidak ada. Harta Pak yang kita cintai habis. Semua habis. Harta yang kita miliki habis. Kalau enggak ibu yang ditinggalkan, ibu yang meninggalkan kita. Makanya pandai-pandai menggunakan harta. Apalagi nanti emas ibu banyak, ibu udah sakit-sakit, juali sikit sedekahkan ke masjid. Kenapa? Karena nanti kalau ibu mati, itulah modal Bapak tuh jual untuk nikah lagi. Iya. Makanya sedekahkan. Karena Bu, mohon maaf, yang ibu sedekahkan harta itu walau sedikit untuk agama Allah, disitulah nanti letak kebahagiaan. Coba aku tanya ibu, ibu mengasih maulid ini hanya 10.000. Terjadinya acara ini dengan baik, senang nggak ibu? Senang. Bahagia nggak ibu? Walaupun 10.000, tapi ingat 10.000 yang ibu kasih di akhirat itu tidak sama dengan 10.000 yang ibu kasih di dunia. Nanti 10.000 tubuh akan berucap, apa kata duit 10.000 yang ibu kasih itu? Kuntu qalilan fakatartani. Dulu aku memberi kecil jumlahnya, tapi ini hari di akhirat 10.000 itu menjadi besar. Bukankah Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyratu amsalihah? Satu yang ibu beri dibalas 10. Yang kedua 10.000 tadi bilang kuntu faniatan fa'abqaitani. Saat ibu berimpak 10.000 untuk maulid, maka yang ibu impakkan itu akan habis dari kantong, akan habis dari ATM ibu. Tapi nanti fa'abqaitani, itulah nanti Bapak Ibu yang bakal kekal dan abadi. Makanya kalau ada masjid mau membangun, jangan bilang kenapa Bapak menyumbang, kasihan nengok masjidnya. Kalau ada anak yatim yang disantuni, kenapa Bapak kasih? Kasihan awak dengan anak yatimnya. Bukan kasihan dengan mereka Bu, kasihan pada diri kita. Kenapa? Karena yang kita pakai ini akan lapuk, yang kita makan nanti akan busuk. Yang untuk diri kita adalah yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya kalau ada maulid, jangan pelit-pelit kali kita, Bu. Jangan pelit-pelit kali. Sampai saya, Bu, kalau boleh mengungkapkan, kalau ada orang datang ngetuk pintu awak, jangan sampai ditolak. Jangan sampai ditolak, walaupun 1000, 2000 yang Bapak kasih. Aku cuman satu lah, Pak, kalau ada orang minta sumbangan ku tolak. Kapan itu? Pada saat aku makan, dia menyumbang, tapi dibawanya lagu-lagunya, lagu-lagu sholawat. Mentah-mentah ku tolak, Pak. Kadang ku usir. Kenapa, Pak? Memuji Nabi dengan perbuatan yang tak baik. Nabi sudah bilang, yadul ulya min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jangan perbuatanmu meminta, tapi kau balut dengan solawat-solawat. Tapi anehnya, orang hari ini ketika dia meminta sumbangan dengan bersolawat, gampang orang ngasih. Kenapa? Karena yang paling laku, Pak, dijual sekarang ini agama. Makanya banyak orang sekarang jual agama. Tak peduli dia halal haram, tak peduli dia ini baik atau tidak. Yang penting menguntungkan untuk dirinya. Ya, makanya ini, Pak, mulai nanti mi'raj besar lagi buat di luar, undang semua. Yang ketiga, Pak, kuntu hadisatan faharisatu. Kata sedekah yang 10.000 tadi, saat kau kasih 10.000, kau yang menjaga duit tadi. Pagi, petang, siang, malam, kita hitung, Pak, kita tumpuk duit itu sampai nanti banyak. Tapi hari ini kata sedekah 10.000 tadi, aku yang menjagamu dari sempitnya alam barzah, dari sulitnya kau melewati titik siratal mustaqim, dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nih, Pak, ayolah, jangan hitung-hitungan kalau untuk agama Allah. Yakini, Pak. Saya sampai sekarang, Pak, bukan aku sok enggak, pamer enggak. Saya punya tabungan subuh, Pak. Tapi rasaku dari situlah rezeki tadi berkahnya, Bapak Ibu. Yang kita carikan hidup ini bahagia. Betul kan? Nah, bahagia. Dan kalau mau bahagia, Pak, ikuti sunnah Nabi yang kecil itu. Orang sakit, Pak, banyak pun hartanya. Dijualnya ladangnya, dijualnya mobilnya, dijualnya rumahnya. Hanya untuk apa? Untuk bahagia. Sampai habis semua hartanya. Nggak peduli dia. Berangkat dia ke Penang. Hanya untuk apa, Pak? Bahagia. Dikasih nanti obat 1 papan, dimakan tiap hari. Tak sehat juga. Terakhir sak papan-papannya pun dimakannya, tak sehat juga, lewat terus. Tapi alhamdulillah, Pak, hanya untuk bahagia. Maka letak kebahagiaan itu, Bapak Ibu, adalah ketika kita mencintai Nabi. Lebih dari apapun. Sampai Nabi katakan, sedikit lagi Bapak Ibu, la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman kamu sebelum kamu mencintaiku, kata Nabi, lebih dari hartamu, lebih dari istrimu, lebih dari keluargamu, lebih dari dirimu sendiri. Aku pun, Pak, mencakapkan ini, tapi aku terus belajar. Ayo kita mencintai Nabi. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnahnya. Kan banyak sunnah-sunnah Nabi, Pak. Banyak kan sunnah-sunnah Nabi yang harus kita ikuti kan, Bu? Dari yang rumah tangga lah dulu, sunnah-sunnah Nabi. Kan banyak. Ya, misalkan kalau suami mau pulang pergi kerja, biasakan ibu menyalam. Anak-anak santri cara salamnya sama guru, balikkan gini, namanya tabarruk, ini ta'addud, itu akhlaknya. Sama orang tua pun begitu. Suami, istri yang mencium tangan suaminya dengan ridho dan ikhlas, pahalanya sama seperti dia mencium Hajarul Aswad. Apalagi nanti suami awak kapalan tangannya. Makin paten itu. Makanya mulai besok kalau mau berangkat, Bapak, sini deh. Ada apa, Bang? Hajarul Aswad bilang. Hajarul, itu Bu, sunnah itu. Sunnah, Bu. Makanya kita ini yang kecil-kecil itu jangan. Tapi istri-istri hari ini, Pak, nggak mau lagi deh. Pening kita nengok istri-istri hari ini. Aku nggak curhat, tapi ku tengok-tengok lah. Iya. Mohon maaf, Ibu. Suami Ibu bekerja, pergi pagi gelap, pulang gelap. Mikirkan Ibu. Mikirkan apa, Ustaz? Mikirkan skincare Ibu. Mikirkan bedak meong Ibu. Mikirkan bincu Ibu. Supaya bisa Ibu pakai bincu, Ibu lagakan gigi Ibu.
Hanya itu, Bu. Kalau kami, apa yang mau kami pikirkan, ya kan, Pak? Kalau kami adalah dua yang kami pikirkan. Pertama Rexona, yang kedua minyak rambut. Itu pun kalau Bapak ini masih berambut. Kalau tak berambut, Pak, apa yang mau diminyai? Berkilatlah. Lain-lain, yang lain istri, keluarga yang dipikirkan. Maka ibu lepas suami kalau kerja doakan. Salam. Belum tentu macam kami ini, Pak. Aku udah 3 malam nih berturut-turut. Ya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu didoakan. Ya, makanya ibu-ibu pun begitu, doakan istri kita, suami kita itu. Jangan tak didoakan. Rajin-rajinlah didoakan, Bu. Ya, kalau kita pun, Pak, kalau bisa, ya istri-istri kita ini disanjung-sanjung lah, dipuji-puji lah. Walaupun udah tak secantik dulu dia, Pak, ya kan? Puji-pujilah. Oh dek, kau tengok makin lama makin cantik dek. Ya, kaulah bulan, kaulah bintang. Segala-galanya kaulah. Pujilah. Ibu pun begitu, puji lagi. Ya, kalau dia pulang sambut dengan solawat. Itu dianjurkan juga, Bu. Solawat. Begitu suami awak datang, sambut. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Sambut. Kalau awak tengok senang kali, Bu, pakai lagi selawat tibilkul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sambut. Tapi kalau nanti Ibu agak-agak sedih, biar suami tahu Ibu sedih, pakai solawat yang agak sedih. Solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Tahulah awak, oh ini berarti istriku ini sedih. Ya, coba dibuat kayak gitu. Itu pun sunnah itu, ya kan? Sunnah. Jadi banyak sunnah ini, Bu. Termasuk kita, Bu, masuk ke dalam masjid ini pun sunnah. Masuk masjid kita, Pak, ayo langkah kaki kanan. Kalau keluar langkah kaki kiri, baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Ya, makanya dibaca itu, Pak, diamalkan. Berhasilnya acara kita malam nih, Pak, sikit lagi, jam 11 tuntas kita. Berhasilnya acara kita malam nih, Pak, di samping ada sunnah Nabi yang kita ikuti, termasuk yang kita ikuti, kita ramaikan masjid ini di sholat 5 waktu kita. Ya, di sholat 5 waktu kita. Bagaimana biar ramai masjid kita nih, Pak? Ya buatlah yang menyenangkan. Jangan sampai masjid kita ini dibuat seperti tempat menakutkan. Kadang-kadang orang sebelum masjid diberdiri, kamar mandinya sibuk minta sumbangan. Tapi begitu siap, sibuk nanti orang mau ke kamar mandi pun dikunci. Coba. Masjid ini kan Bapak Ibu, kalau bisa masjid itu fungsinya 3. Pertama, milkul muslimin. Masjid ini milik kaum muslimin, Pak. Jangan sampai milik pribadi. Siapa saja bisa menikmati masjid ini. Ya kan? Ini kadang masjid ini, aduh, kerjaannya, Pak, macam punya dia. Dia yang mungkin merasa senior dan segala-galanya. Salah. Yang kedua, buatlah masjid ini menjadi ta'lim, pengajian-pengajian, peringatan-peringatan dibuat. Yang ketiga adalah baitul azkiya. Jadikan masjid ini adalah pusat perdamaian. Pusat perdamaian, Bapak Ibu. Karena banyak masjid hari ini, mohon maaf saya, yang nanti masjidnya bukan perdamaian, tapi pertengkaran. Coba keliling Ibu, ini Deli Serdang, ya kan, Pak? Deli Serdang. Nanti coba Ibu ke Medan. Tengok keliling-keliling Medan. Rata-rata, Bu, masjid bermasalah. Masjid Agung, salah. Oleh Istana Maimun, Masjid Raya, bermasalah. Rata-rata, Pak. Masalahnya sama aja. Pertama masalah keuangan. Yang kedua nanti masalah perkara otoriter. Tak ada musyawarah, tak ada transparansi. Bahaya. Ya, makanya masjid itu kalau bisa ya dibuat, Pak, ada nanti pusat kajiannya, ada nanti muamalatnya, tempat-tempat orang kalau nanti ada yang dipancing-pancing, Pak, macam Joko Karian itu. Masjidnya, Pak, 0 kasnya. 0. Tidak ada pernah rekeningnya banyak, Pak. 0. Tapi di sekeliling
Apa itu Pak? Tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Kalau ada orang nggak ke masjid, justru didata, ditanya. Ada di Medan tuh Masjid An-Namirah gitu juga Pak. Ada usaha masjidnya, depot, macam ini ada juga FKSMM, ada juga aku tengok usaha yang lain. Nah kalau bisa pun masjid kita ini ada. Kenapa Bapak nggak ke masjid? Tiap bulan kasihkan 5 kilo beras. Kasihkan gula tuh tiap bulan. Atau anak-anak yatim. Lama-lama Pak, aku orang ini walaupun nggak ke masjid, diperhatikan orang ini aku ya kan? Segan juga aku nggak ke masjid. Awal-awal segan dia Pak. Lama-lama Bapak Ibu terbiasa dia masuk ke dalam masjid. Ya, makanya hari ini Aceh yang katanya seram di Mekah itu sekarang banyak yang seram Pak. Kenapa? Orang sholat subuh kadang-kadang, orang sholat zuhur 11 orang Pak. Satu imam, satu makmum, sebelah-sebelah. Sunyi, sepi. Makanya kita ini ayo. Kadang ada orang sanggup maraton 1 kilo, sanggup dia bersepeda 5 jam Pak Kades, Ustaz Salman, tapi nanti 20 meter rumahnya dari masjid, tak terpanggil dia datang ke masjid. Kapan dia masuk masjid? Nantilah kalau udah berpisah ruh dalam jasad. Aku jelas-jelas ku bilang Pak, kalau ada orang yang mati hidup nggak pernah ke masjid, mati jangan Pak ke masjid. Karena tak ada ajaran, tak ada syariat yang kalau mati dibawa ke masjid. Lagian kan aneh Pak. Ketika hidup tak ke masjid, mati masa dibawa ke masjid? Jadi macam mana Ustaz? Buangkan aja matnya keliling Belawan. Ya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini mengikuti sunnah Nabi. Termasuk sunnah-sunnah Nabi yang kecil, imamah, ya kan? Khotib Jumat baju putih. Itu yang khotib di BKM. Saya nggak ngajari, tapi kita ingatkan khotib-khotib itu Pak. Kalau bisa Jumat jangan lagi baju-baju kuning, baju putih, karena itu sunnah Nabi. Yang paling kecil. Sunnah Nabi. Ya, makanya kita ikuti. Memang 18.000 cabang sunnah Nabi, semua tak terikuti kita, Pak. Tapi yang mana mungkin yang bisa kita ikuti, kita ikuti. Termasuk mungkin lihya, yang punya jenggot, ya kan? Yang misalkan punya jenggot, menipiskan kumis, itu juga sunnah, Pak. Bahkan jenggot ini satu-satunya sunnah yang dibawa sampai nanti alam barzah. Cuman jenggot, Pak. Ya. Cuman yang nggak berjenggot pun, gak usah pala bapak tempel ijuk sapi nanti sini, ijuk sapi. Gak usah. Kalau nggak berjenggot, gimana lagi buat, ya kan? Nah, yang penting, yang tak berjenggot, jangan menyalahkan berjenggot. Yang berjenggot, jangan pula merasa sunnah. Oh, kita yang berjenggot, itulah sebenarnya saudara-saudara kita. Adapun yang tidak berjenggot itu bukan saudara kita. Oke, kalau begitu, itu kambing berjenggot, berarti saudara kau lah, bilang. Ya kan? Makanya Bapak dan Ibu, ayo dari mulai minum kita Bapak Ibu ya, minum tuh 3 kali tegukan Bapak Ibu. Ada kalau bisa bacakan Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Salahkah Syekh Mutawalli Asy'arani bilang, selama air itu berada dalam tubuh kita, selama itu kita tidak akan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, di dalam sunnah ada kejayaan. Dan ingat, orang yang cinta pada Nabi berusaha mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam pikiran, ucapan maupun perbuatannya. Karena sunnah itu ada 3, ada qauli, ucapan, ada fi'li, perbuatan, ada takriri. Apa itu takriri? Yang membuat bukan Nabi, tapi perbuatan itu dibuat oleh sahabat, tapi perbuatan itu dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya adalah sholawat. Ibu-ibu itu tadi yang marhaban itu. Masa Nabi nggak ada. Nabi nggak nyuruh disanjung-sanjung. Nabi nggak nyuruh panggil wartawan. Nabi nggak nyuruh liput. Akan tetapi Bapak dan Ibu, kita memuji Nabi. Siapa yang menyuruh membuat pujian itu? Ada dulu namanya Ka'ab bin Zuhaili. Dipujinya Nabi Pak, diberi Nabi dia selendang, namanya Bantolun. Dan selendang itu masih ada di Turki, dimuseumkan di dekat Masjid Hagia Sophia, di Museum Topkapi namanya. Makanya sholawat itu tak masalah. Makanya ibu-ibu ini ku tengok tadi, jarangnya ada orang main drum band Pak.
Ibu-ibu tuh tengok main drum band, bah. Iya, main drum band dia sini, tapi menyambung, enak suaranya, kita juga menghayati, sampai-sampai geleng-geleng kepala kita, Pak. Ya, geleng-geleng. Jangan lagi bilang, kenapa orang dengar selawat geleng-geleng? Kenapa orang dengar selawat geleng-geleng? Apa dalilnya? Bapak lah, minum kopi Bapak. Ada dalilnya, geleng-geleng minum kopi harus begitu? Nggak ada kan? Jadi nggak semua butuh dalil. Cinta tuh nggak butuh dalil. Nggak butuh dalil. Cuman saya tadi mengingatkan Pak, ya mengingatkan. Ketika dibacakan Mahalul Qiyam, ketika dipuji disanjung Nabi, berdirilah Pak. Berdirilah. Kalaupun nanti Bapak capek, berdiri. Tahan-tahankan sedikit. Karena sepakat ulama, insya Allah Nabi SAW hadir. Aku tadi malu, udah terlambat tapi disambut begitu mulianya. Ya kan? Aku aja disambut, Bu. Apalagi kita dengan membacakan itu, Nabi Muhammad. Tapi ada orang yang tak berdiri, duduk dia menyambut Nabi. Berarti kita ini, berarti dia menganggap aku lebih mulia dari Nabi. Maka kedepannya jangan lagi Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah. Kita semua dapat ampunan Allah, dapat ridha Allah, rezeki kita pun berlimpah, terutama rezeki kesehatan. Ditakdirkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak kita nanti mampu memberikan syafaat ketika kita tiada. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, ini yang dapat saya sampaikan. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.